Ini percobaan ngomong dengan tidak bergigi, kecuali 6. Nanti kalau sudah ada gigi palsu, latihannya mesti 3 bulan soalnya. Karena gigi itu mestinya yang atas gini, yang bawah tek gini. Tapi pilihan saya ternyata bukan begitu. Ini masuk di gini. Mestinya gigi di bawah, gigi atas. Tek gini. Rahang saya tidak begitu. Jadi agak masuk. Makanya tidak lagi. Dicoba lagi. Yang bawah sudah baik. Nanti judulnya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Surat An-Nisa ayat 19. Siapa tahu kamu tidak senang sesuatu, ternyata Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang luar biasa. Ini masuk pedoman hidup ya. Kalau ada ujian tertentu, yakinilah di belakangnya Allah memberikan hikmah yang luar biasa. Agar orang tidak mersulo, tidak sambatan. Dipasrah diri kepada Allah. Surat apa? An-Nisa 19. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau asal mulanya fa'in karihtumuhunna, masalah perempuan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan. Kalau asal ayatnya fa'in karihtumuhunna, pada siapa? Perempuan bojone. Kena bojone ngomel ya apa? Bojone maroti duwi ini apa? Banyak orang yang ada jadi wali karena diomeli bojone. Diomeli saper-saper jadi wali ya. Secara umum terus Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an. Jadi dimulai dari fa'in karihtumuhunna, akhirnya diumumkan oleh Allah. Bukan masalah wanita tok, istri tok, tapi juga apa saja. Termasuk yang saya alami. Jadi yang pertama hari ini adalah hari Yaumut Tarwiyah dan besok Yaumul Arafah. Menurut Matlaq Mahalli. Matlaq Mahalli ini dipakai oleh mazhab Syafi'i. Mestinya ada mazhab Duali yang diambil mazhab Imam Malik. Jadi pokoknya kalau ada pengumuman 1 Ramadan 10 Dzulhijjah ya seluruh dunia itu sudah. Di seluruh dunia kalau ada pemerintahan Islam bisa mengacu kepada matlaq apa? Duali, ya. Dauli. Karena kita menggunakan matlaq Mahalli, kalau kapan kita puasa Arafah dan Tarwiyah dan Arafah adalah mengikuti daerahnya masing-masing. Sebetulnya dari dulu saya lebih memilih fatwanya Syed Alawi. Tapi Syed Alawi kan Maliki. Jadi kalau puasa Arafah itu kapan? Puasa Arafah kalau kita melihat di sana 10 Dzulhijjahnya adalah umpamanya hari Jumat,
berarti puasa kita hari Kamis. Ya. Ini bisa jadi 10 Dzulhijjah Mekah dengan 10 Dzulhijjah di sini tidak sama, ya. Kalau Madzhab Syed Alawi menentukan hari haji itu adalah gawene wong Mekah. Gawene wong Mekah. Jadi ya milih wong Mekah. Itu madzhabnya Syed Alawi. Dari dulu saya lebih banyak menganjurkan untuk puasa Arafah sesuai dengan 10 Dzulhijjah yang ada di Mekah. Sementara bisa jadi matlak Mekah dengan matlak sini tidak sama. Umpamanya di sini 10 Dzulhijjahnya adalah hari Sabtu umpamanya. Dan Mekah hari Jumat umpamanya. Kamu puasa Arafah kapan? Menurut Syed Alawi Kamis. Jadi menurut Syed Alawi berarti hari Kamis, ya. Paham? Karena memang aslinya madzhab Maliki itu matlaknya matlak duali, ya. Tapi untuk kita madzhab Syafi'i sebetulnya tidak mesti harus ikut di sana puasa Arafahnya, tapi kembali kepada 10 Dzulhijjah di sini adalah hari Sabtu umpamanya, berarti kita puasa Arafah hari Jumat. Matlak duali itu akan bisa berlaku kalau ada pemerintahan Islam, ya. Jadi tinggal diperintah oleh Amir Mukminin, seluruh dunia jadi satu. Tidak ada serikindi, ya, yang ada di daerah masing-masing. Apalagi di Indonesia, Muhammadiyah karo NU sira padha, ya. Madzhab dewi-dewi. Dan kita tetapkan sekarang kita di sini karena tidak ada haji juga, ya. Jadi untuk puasa Arafah adalah besok, ya. Hari ini tidak usah puasa, yang jelas saglah. Untuk menyambut hari raya Idul Adha. Jadi nanti ikhwan nanti ke belakang, pokoknya harus bersih semua. Tempatnya di belakang pun di belakang. Akhwat juga untuk putri harus bersih. Ya. Niat apa? Menyambut Idul Adha. Hari ini tidak ada taklim, apalagi besok puasa soalnya. Jadi ya yaumun hada yaum syaglah litandifil am. Oke. Nah, yang selanjutnya jadi berkaitan fa'asa'an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Pertama, secara umum kesehatan. Bagi semua orang kalau sudah umur 40 diharapkan mengecek darah gulanya. Penting itu. Umur berapa? Karena mulainya jadi turunnya, jadi kesehatan itu adalah umur 40. Di satu sisi Allah membuat orang lebih dewasa, tapi kesehatan mulai harus dijaga, preventif. Ya. Tindakan apa? Preventif. Mestinya begitu, jangan tidak. Perkaranya adalah orang ini nggak bisa lepas antara manis dan asin. Ya. Ini dua hal ini yang kalau nggak dijaga. Sementara sekarang kita di zaman instan, ya. Jadi justru itu bagaimana orang seneng gula, seneng asin. Ditambah roiko barang ngono iku. Micin, ya. Semuanya mesti pakai itu. Dan itu membahayakan dalam kesehatan. Baru saya tahu
Dan ini setelah saya diuji oleh Allah dengan harus ompong ini ya. Jadi karena saya tidak pernah perhatikan makan dari dulu, sibuk sana kemari ya. Makan pola makan tidak teratur. Apalagi masa panen sudah. Sekarang kan dalam masa panen saya. Kalau urusan makan, fikuli makan dan makan. Ini makan, sini makan, sini makan, sini makan. Apalagi saya punya prinsip nguwongno wong, nyenengno wong. Apa? Ngatekno wong ora ngelakno. Sampai ceritanya saya pernah diundang oleh teman di Berondong. Di mana di Lamongan Utara. Seneng-senengnya nyembelih apa pedus ya. Beberapa orang kita ajak. Tahu-tahu waktu itu enggak tahu bagaimana karena orang kalau salah menyembelih kambing itu bisa bau tidak enak. Karena salah menyembelih. Maupun dibuat sate, dibuat gulai tetap apek ya. Tetap baunya tidak enak. Waktu itu kenyataannya yang disuguhkan berupa sate, berupa gulai, berupa macam-macam ya. Semua orang sepakat masuk mesti ambu opo gitu. Ternyata makanan yang disuguhkan itu. Anda bisa membayangkan mereka ingin menghormat kita sebaik-baiknya dengan menyembelih kambing. Tapi kenyataannya yang disuguhkan ya, karena salah sembelih jadi seperti itu. Kan orang masak daging ini subhanallah ada yang orang ambu daging plus ya ono ya luar biasa. Tapi kalau salah ya baunya. Ya, saya sendiri tidak mungkin akan mengatakan bau. Apalagi Rasulullah itu tidak pernah mencacat makanan sedikit pun ya. Rasulullah tidak pernah mencacat makanan. Nek gelemangan ya mangano gak gelem nyuweneng ya. Nek gelemangan mangano gak gelemangan menengo. Jangan apalagi bilang di muka orangnya kok kecut, kok basin kayak ini ya. Itu namanya ngelakno wong. Jadi akhirnya waktu itu saya makan dan tak lalap-lalapno. Enak no. Masya Allah, sate entek 10. Padahal apa? Itu prinsip saya. Begitu keluar, teman-teman itu ono wis mutah bareng ngono. Begitu keluar. Abi bohong, jadi Abi bohong. Ternyata itu juga akhirnya pola makan saya waktu itu sudah. Dari sini kemudian tahu-tahu kenapa kemarin ketika Allah menguji saya dengan infeksi berat. Ya. Dia ternyata nggak lepas, saya nggak tahu punya diabetes juga. Karena pola makan perlu dijaga. Setiap orang kalau sudah 40 ke atas, kalau nggak dijaga makannya, pasti kena diabetes. Cuman ada berat, ringan, maklum ya. Diabetes itu ada 2, jadi ada diabetes dalam yang mboke diabetes ya. Yang itu sukar berubah ya sudah itu ada. Seperti orang suka punya penyakit hipertensi, ya sudah begitu. Nah, diapakan ya sudah tetap ada. Mulai muring-muringan dok kemari-mari ya. Nah, diabetes juga demikian. Diabetes dalam tuh dengan bahasa kesehatan saya lupa. Ya normalnya adalah 6,5. Tapi kalau sudah lebih itu berarti harus hati-hati makannya. Kalau enggak naik terus. Yang mundur, yang sudah turun naik itu diabetes luar. Ya. Itu kalau
125 itu berarti masih normal. Di bawahnya berarti normal. Di atasnya 130 gitu. Yang hati-hati. Apalagi 200 sampai ini. Nah, itu yang bisa dicek secara dohir. Makanya seorang mestinya dia harus cek lab, khusus lab untuk diabetes apa? Mboin ya. Dalam itu paling enggak 3 bulan sekali. Kalau tidak tahu-tahu, Masya Allah. Kalau sudah sangat parah 500 namanya. Jadi kena senggol titik cada, berluka, sudah terus. Tidak bisa diobati. Kalau perlu diamputasi, ya. Itu apa itu? Ya. Kayaknya hati-hati mulai sekarang ya. Nah, itu. Saya terkena, jadi termasuk gigi, gampang protol, juga karena diabetes. Karena gula. Nah, ini kalau sudah kena diabetes kemudian harus diambil. Untungnya Allah bikin gigi itu merapat bisa lebih cepat daripada yang lain. Kena di sini luka apa? Lama kembalinya. Tapi kalau di sini masih mungkin lebih cepat. Makanya begitu saya kena diabetes, terus ini sudah diperiksa semua, sudah gigi tidak ada yang baik sudah. Jadi sudah cacat semua, bolong-bolong sehingga kabeh. Kecuali 6 ini. Jadi kapan itu dirawat oleh dokter Lila, sebatas yang dilakukan memang pada akhirnya harus api ini dibebaskan semua. Itu memang akhirnya. Kan satu protol. Yang kemarin itu yang terakhir setelah diganti palsu terus kemarin itu jadi karena COVID pemeriksaannya telat. Telatnya ya karena situasi kondisi. Jadi kapan kemudian ada kesempatan untuk diperiksa, bikin gigi palsu tambahan, biasanya diberi obat untuk menetralisir. Barangkali ada infeksi. Dia sendiri lupa. Pemasangan gigi terakhir seperti gigi palsu tambahan itu seminggu sebelumnya. Seminggu setelahnya saya kesini kayak sudah sehat-sehat, kembali ke mana, ke Surabaya, biasa-biasa. Itu mungkin karena tidak ada obat penetralisir. Jadi malam Jumat sehat-sehat saya, tidak ada apa-apa. Berangkat dari sini kan Kamis ya. Jumat pagi pada subuh mulai ada bengkak di sini. Tapi belum ya, sedikit. Sedikit. Pada Jumat setelah tidur, asar bangun tambah gede. Malam Sabtu tambah besar. Tahu. Meradang, merah, wajah sudah berubah. Dokter datang, bulan. Semuanya sepakat harus dibawa ke rumah sakit. Apa karena dikhawatirkan kalau ke otak atau ke bawah. Kalau ke otak, wassalam. Ke bawah pun juga bisa sesak nafas. Dan juga wassalam. Bainal haya wal maut. Akhirnya di antaranya ada Dokter Jamal punya pikiran, pokoknya jangan sampai ke atas ke bawah, diinjeksi saja katanya. Pikiran dia. Kalau tidak dapat masuk bahaya ini. Makanya dia punya obat yang masih tersisa dari kapan, obat top untuk jangan sampai ini menjalar, dibawa oleh dia, diinjeksikan. Wah itu semuanya dokter wah apa ini? Ini Madura ini. Mana Madura ini teka. Nekat masuk ke sini sakitnya setengah mati, Masya Allah. Tapi saya dengar dia doa, jadi saya merasa aman ini, ada doanya ini. Bismillah. Ya termasuk Abwanas adibil basi antasaf.
itu saya tenang. Alhamdulillah, mulai hari Sabtu, jadi akhirnya ada penawaran harus ke rumah sakit. Saya waktu itu kurang srek karena keadaan di Surabaya kayak begitu. Wah, juga dengan COVID, wah pengcovidan jadi gawe. Ya, akhirnya Dokter Gofir dengan bahasa yang indah bisa didengar, saya ya boleh lah. Di mana Bi? Di Bojonegoro, saya direkturnya. Di Lamongan Muhammadiyah, Dokter Anas wakil direktur katanya. Kalau di Surabaya dekat, tapi ribet gitu. Tak pikir ya sudah lebih enak di Lamongan aja. Di rumah sakit apa? Muhammadiyah. Karena ada Dokter Anas, itu orang kita tapi jadi Muhammadiyah. Orang kita tapi bisa jadi Muhammadiyah. Alhamdulillah di sana dilakukan ya lain, namanya gurunya ya. Kayak bukan di rumah sakit, di hotel. Segala apa yang dibutuhkan ya. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk harus dilakukan operasi harus ditunggu seluruhnya harus baik, jantungnya, paru-parunya, gulanya. Ternyata satu minggu itu pelaksanaan harus apa? Mungkin dioperasi, ya. Mungkin dioperasi harus nunggu berapa? Masuk malam Ahad, kemudian operasi malam Jumat. Itu digelontor tiap hari, ya, infus apa wae entek ndak ngaruh ini. Infus antibiotik ganti malah tadi. Infus tok ya. Nah, luar biasa. Untuk menetralkan itu semua. Nah, jadi supaya diketahui betul kalau pas dioperasi siap dioperasi karena gulanya stabil. Seminggu. Jadi Masya Allah bisa merasakan wong dia infeksi. Nanti pada te wudu, te iki, tina jeding kok. Terus salat ya bisanya cuma apa? Fardu saja Masya Allah. Oh, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau salat itu sampai kapan bisa itu harus dilakukan. Walaupun dengan kedipan mata ya. Maklum kalau berdiri bisa dengan duduk, kalau bisa duduk dengan telentang dengan apa saja yang dia lakukan senajan iso kedip-kedip ya salat lawan kedip-kedip. Untuk apa? Agar kita kalau sampai mati pun masih muji Allah itu penting. Kalau mati pun ternyata kita tidak mungkin kita dengan salat tidak memuji Allah. Paham? Nah, jadi keadaan kritis pun bisa cuma kedap-kedip kayak salat, tapi kan tetap memuji Allah. Jadi kalau orang bisa melakukan itu, jelas diridhai oleh Allah. Matinya husnul khatimah. Nah, ini penting dicatat ini. Nah, jadi faedahnya, hikmahnya kenapa salat harus dilakukan sampai pada akhir kemampuan yang bisa dilakukan oleh manusia. Karena hanya di salatlah tempat memuji Allah. Nah, karena hanya di salatlah tempat memuji Allah. Jadi berarti kita kalau diambil roh kita oleh Allah berarti apa? Mati dalam keadaan memuji Allah. Itu hikmahnya kenapa salat harus dilakukan sampai sebatas apapun ya bisa melakukan. Ya, paham? Alhasil malam berapa? Dengan kesepakatan dokter bahwa semua gigi harus diambil kecuali yang masih sehat ada ini. Ini apa? Hikmahnya kali ini masih ada.
Kalau dipasang gigi palsu. Nah, itu caranya teknologi tertinggi sekarang adalah kalau bikin gigi palsu nanti diberi namanya magnet. Jadi plek tanpa harus nambah sana sini. Jadi gusi gigi palsu itu cuman tik tak nyandal ini. Nah, wes magnet. Tapi kalau nggak ada giginya, itu harus jadi langit-langitnya itu harus sampai ke dalam. Nah. Jadi nanti ini punya saya yang di atas langit-langitnya berarti harus sampai ke dalam. Itu latihannya 3 bulan. Yang berarti latihan, gigi palsu latihan, ini nanti ganti gigi karena gigi palsu. Saya kan kayak isu nggak ngulang bingung kabeh saya. Sekarang ini kalau nggak ngulang tuh bingung. Biasanya ngajar ini di sini. Tapi nanti kalau gigi palsu 3 bulan diperkirakan, nanti karena ini langit-langitnya ke dalam. Nah, itu yang membuat kita nggak bisa nyaman. Jadi mesti pertama pelo jaringan. Makanya nanti sekarang mulai saya belajar ngomong ganti gigi karena gigi palsu ya. Kalau lebih enak nanti insya Allah Rabu mulai ngaji lagi ya. Tapi kalau pakai gigi palsu ndak enak ya, gak bisa gigi palsu. Tambah gigi aja cara ngaji, mbak pelu ora. Ya. Udah, jadi di kesepakatan seluruh dokter ya sudah. Bagian internis, bagian ini, bagiannya pokoknya semuanya gigi. Ini agar pengaruh di sini, apalagi di gigi saya ada gigi infaksi sebelah sini, jadi tidak ke atas tapi ke tidur ketutupan gusi lagi. Dan itu yang menyebabkan orang vertigo di antara di situ. Saya pernah vertigo besar dulu pernah vertigo. Terus kadang-kadang tidur tidak pernah bisa menyenyak. Noleh. Saya selama ini jadi berat noleh. Noleh berat. Karena di sini ada infeksi. Jadi tidak pernah tidur bisa nyenyak. Di samping kemudian sisi yang lain karena ada gula, kemudian badan tidak pernah bisa turun, mangan itu ya tetap mengundak ya. Akhirnya kemudian ada hubungan dengan ngorok yang luar biasa ya. Ada ngorok, itu karena juga di sini. Antum bisa membayangkan gigi bakal akan diambil semua. Pikiran apa enggak? Pikiran dah. Wah, apa nanti ya? Sekalipun dibius pun ya pikiran. Nah, begitu saya berangkat, saya pikir kalau saya nanti mikir dioperasi, saya nggak bisa tidur. Sementara sahabat mau mati perang aja bisa ngantuk. Sementara sahabat mau perang, jelas antara mati dan hidup, bisa ngantuk. Qurannya begitu kan ya? Terusnya di perang Badar ya. Kayaknya saya Allah, kula nyuwun tilem mawon. Alhamdulillah masuk ruang operasi, belum dioperasi, baru ruang ganti pakaian operasi kan diganti. Makanya Allah ternyata memberikan tidur. Diberikan tidur sudah. Tidak tahu. Masuk ruang operasi dia nggak tahu, yang operasi siapa yang nggak tahu. Itu mulai 7:30 masuk pertama dimasukkan tempat tulis oleh Dr. Anas. Sementara saya di sini karena pengaruh gigi dan sebagainya, ini ada punuknya keras yang saya nggak bisa noleh gini, nggak bisa noleh. Masuk ke tempat bis kerepotan dari mana ini? Dia sendiri waktu itu
Akhirnya 1 jam bisa masukkan ke bius, dimasukkan dari sini. Dengan alat ada tuh selangnya ada apa dari sini. Itu dokter Anas pikirannya, waduh, tidak ada saksi. Kalau api diambil oleh Allah, sak dunia berontak sama saya katanya. Alhamdulillah bisa masuk. Akhirnya ceritanya katanya dokter Gani dari Surabaya yang berat ngambil gigi infeksi tadi dedet dulu diambil dulu. Saya nggak tahu ya. Tahu-tahu jam 12:30 sudah bangun dari tidur di ruang pavilion kan gitu kan ya. Jadi terus yang tahu dengan saya waktu kembali masuk di ruang pavilionnya, yang jaga saya termasuk Umi Is, ada Mbak Komariah. Alhamdulillah. Orang kalau setelah operasi itu biasanya ngigonya, ngelindurnya itu macam-macam. Ada yang berok-berok, ada yang misu-misu, ada yang macam-macam di bawah kesadaran. Tapi saya waktu itu didengar oleh yang jaga membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Padahal nggak sadar. Ya. Jadi berarti orang kembali pada kebiasaannya. Makanya ada hadis dikatakan orang akan dibangunkan sesuai dengan kebiasaan sebelum mati. Jadi kebiasaan zikir ya zikir, kebiasaan misu-misu ya misu-misu kebiasaannya. Itu orang setelah dioperasi begitu. Saya didengar baca zikir. Karena itu perlu ya. Kita ambil 2 madhab. Iqra' bismi rabbika. Iqra' berfikir, ya. Bismi rabbika berzikir. Jadi Iqra' berfikir, ya. Bismi rabbika berzikir. Itu madhabnya Abuya, madhab pena sama madhab tasbih. Madhab apa? Pena dan tasbih. Jadi ada kolam, ada tasbih. Nanti di belakang pagernya Iqra' bismi rabbika. Di belakang nanti pagernya Iqra' bismi rabbika. Alhamdulillah. Bangun. Kok enteng aku ya. Kok enak. Kok enak. Punuk saya. Kok hilang. Subhanallah. Kok enak. Ya waktu saya sadar kemudian kejeding itu kan dituntun. Bila saya satu saya sayangmu, satu saya sayang bapak, satu saya sayang istri gitu. Nuyu kabeh. Alhamdulillah. Selanjutnya akhirnya kemudian perintah dokter. Saya sekarang jadi santrinya dokter, ya harus taat sama dokter. Innat tabibah wal muallima kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma. Innat tabibah wal muallima kilahuma layan sohani idahuma lam yukroma. Aturan dokter, saya harus diet total ketat. Kalau enggak nanti gusinya karena ada diabetes bisa jadi lama. Karena gigi ini nanti pasang gigi palsu itu diantaranya harus rata. Cabut di sini yang paling dihadapi semuanya berenjol-berenjol semua. Ya. Kalau yang di bawah justru alhamdulillah. Cuman ini bekas apa juga bekas operasi ini sampai sekarang masih kandal tebal, belum bisa cair ini. Ini memang lama katanya. Ini tebal.
Jadi ini kalau nggak dibarengi diet nih, ya, nanti gusi tidak bisa. Nah, ini harus betul-betul dilakoni. Di satu sisi makan tidak ada gigi, isane ngemut karo apa? Nguntal. Sama menelan ya. Itu aja bisanya. Terus apa yang harus dimakan nek lontong karo bubur ya? Ya itu sudah. Selama ini masih lontong sama bubur ya. Terus pokoknya yang bisa ditelan dengan baik. Dan mulai di sini saya paham betul dengan makan makanan yang harus dihindari dan tidak. Kalau dulu makan seadanya, nah, karena untuk menyenangkan orang. Kalau sekarang ya ada istilah gambaran kapan orang didahulukan haknya dan mendahulukan haknya itu bagaimana. Seorang katanya Abu ya contohnya, jadi disibukkan hanya dengan taklim dan ngaji, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Kapan istirahatnya? Sementara ada tamu, setelah itu ngaji, ada tamu, ngaji lagi ya. Terus kalau ada tamu, kapan istirahatnya? Mesti harus duduk yang baik. Boleh enggak belajar begini? Bisanya cuma dengan apa? Belajar. Ya, belajar ini kan tidak baik, tidak punya adab ya. Masa ada tamu belajar gini. Ya, tapi aku kapan istirahatku? Ngaji, tamu, ngaji, tamu, ngaji, tamu. Sekarang kan begitu. Sekarang ini ngaji, tamu. Kapan belajar? Terus katanya Abu ya, terus jorin aja sih ilmu jari ngono. Jadi sekarang harus mendahulukan hak saya. Saya tidak berpikir harus selalu memperhatikan hak orang lain dalam keadaan seperti ini. Nah, sementara tamu tak tutup ini, karena ya untuk kesehatan saya sendiri. Jadi banyak orang tamu antri ngono. Nah, saya nggak senang kalau itu bareng-bareng, nah, nggak punya hikmah. Ada apa datang ke sini? Mesti curhat lah. A, B, curhat iki. Iku ini dibareng wong liya gak seneng, gak gelem curhat ngene. Nah, terus aku daripada saya kemudian habis waktu saya ya sudah, kalau ada tamu kan bisa tak antri ya. Kadang kamu tahu sendiri pagi setengah pagi sampai ya. Karena per orang mesti punya masalah ya. Kalau saya ya apa sih ya. Akhirnya ya sekarang ya telojorno ae sik ilmu ya. Ala kulihal jadi kan hari-hari ini saya batasi. Karena dietnya itu harus ketat. Jam berapa makan? Jam 7 sampai setengah 8 nanti jam. Setelah itu minum pil setelah 10 menit ya. Nanti kemudian makan camilan jam 10. Camilannya kok kabeh oleh ya ora ngono. Segala pala pendem enggak boleh ayo. Padahal saya paling seneng adalah pohon. Enggak boleh semua. Itu semuanya ada karbohidrat. Makanya yang paling ringan hanya kentang saja, itu yang paling ringan. Namanya nasi, namanya pohon, namanya bolet dan macam-macam itu ya. Itu semuanya ngandung karbohidrat. Itu yang orang kalau sudah kena gula, tidak bisa. Dia harus totalitas sudah. Nah, akhirnya bubur juga tidak boleh banyak-banyak. Ono gram-graman nih. Camilan kates. Ora kok kates siji dintekno ya ora. Sak gini tok. Udah. Oh, boleh. Kates. Yang boleh adalah kacang rebus. Tidak apa-apa. Tetap dalam catatan ada berapa timbangannya. Sekian gram. Kok terus saya berpikiran karena zam-zam itu ta'amu tu'min ya, bisa jadi ganti makanan, maka sekarang saya harus pakai zam-zam.
Subhanallah pakai zam-zam, tidak ada lapar. Nah, jadi ini ilmu. To'amu tu'min itu zam-zam, to'amu tu'min bisa jadi makanan, betul. Makanya orang dengan zam-zam dan kurma bisa hidup ya. Jadi zam-zam setiap makan mesti zam-zam. Yang lain mungkin minum obat pakai. Di samping juga harus minumnya sehari 2 liter ya. Ini kalau ngombe terus itu udah ke belakangnya bolak-balik itu. Saya lakukan karena itu kembali inat tabibah ya. Aku santri ini dokter. Senajan dokter ya santriku ngono. Saya lakukan dari mulai kapan setelah operasi sampai sekarang tetap saya jaga. Itu saya jaga ketat betul. Jadi makanya sekarang yang awal saya diantaranya adalah Mbak Jannah sama Ayu. Harus ini kontak sama Surabaya. Surabaya yang ditugasi Mbak Kop ya, sama yang lain juga oleh dokter-dokter. Betul-betul dikawal betul. Makan apa terus dikontrol. Tak pikir ngene iki Nabi Ayub wae. Ya ono yene mangan saya gak apa-apa ngono ya. Sekian guys sudah tuwuk sama makanan fikuli makanin makannya. Sekarang kalau ada makanan apapun yang enak, saya nggak kepingin. Jadi ini nanti baru jam 7 baru. Ini kalau nggak ada tamu lah, gak mangan-mangan. Harus ketat. Jadi nanti jam 10 camilan, nanti jam 1, jam 1 makan lagi. Tetap makannya dalam catatan apa? Sesuatu yang enggak berlebihan. Jadi kalau lontong ya lontong telu ngiris tok telu. Cuman terus akhirnya saya cari kira-kira yang mendorong untuk makan enak apa. Ternyata ada ikan-ikanan itu nggak apa-apa semua ya. Cuman kalau kebanyakan ikan gatelan kan. Jadi barangkali yang lebih enak itu brengkesan tanpa digoreng, cuma dibrengkes dan yang penting diembukkan itu. Namanya ikan kembung itu masya Allah gurih sekali itu ya. Nah, saya punya pelajaran kok waktu ke rumah Padang tuh ikan kembung aja enak. Ternyata saya sekarang ini masya Allah. Kembung itu luar biasa itu. Jadi berselera. Kalau sakit-sakit makan kembung aja. Biar enggak kembung. Alhamdulillah. Jadi dari diet itu ya, jadi sudah kalau jam sekian nanti minum obat 10 menit setelah makan. Setelah itu kemudian kalau malam sudah nggak boleh makan apa-apa. Ya. Saya bantu dengan zam-zam, maka alhamdulillah tidak ada rasa lapar. Itu aja sudah. Dari mulai waktu sekarang ini, saya dulu beratnya 96 kilo. Sekarang kemarin terakhir 86,2. Turun 10 kilo. Kurang dikit. Karena itu saya sekarang kecil. Oh. Ini longgar ini loh. Waj'alallahu fi khairan katsira. Sehat ini. Tinggal melatih ya. Makanya sementara ini tamu-tamu masih saya mohon untuk mengerti lah ya. Bukan apa-apa sih terus. Karena sehat saya sehat, tapi sehat ya. Jadi alhamdulillah ya. Bisa turun, bisa ini.
jalan. Nah, terus sekarang ditambah harus bersepeda pagi hari statis ya, 20 menit. Itu dulu kalau saya sepeda begini baru begini sudah ngos-ngos, sekarang enggak sudah. Kalau ini bisa saya jaga, insya Allah. Mudah-mudahan saya sabar juga ya. Kok enggak guring-guring kepingin mana? Mudah-mudahan sabar. Memang ya itulah makanya solusi itu kenapa ada kata apa? Sabar dan sholat. Jadi kalau kamu bicara solusi itu jangan bicara pasti begini, jangan. Solusi cuma Allah. Sabar sama sholat. Sholat berarti diantaranya doa, sudah. Sabar berarti nanti sabar apa saja dengan aturan. Itu harus sabar. Sabar diet ya harus sabar. Sekarang ada COVID, harus sabar apa? Ya harus sholat dohir, sabar apa? Melakukan apa protokol kesehatan ya. Jadi jangan kemudian wis gak apa-apa. Oh, aku biasa wiridan ya. Itu namanya zikir itu hanya untuk Anda kalau ingin tidak didekati oleh namanya corona, sama-sama zikir saja. Betul begitu. Ilmunya begitu. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Berarti corona itu juga bertasbih. Kalau kita bertasbih jadi corona, koncoku gampang kan? Kekancan. Nah, makanya kan apa bismillahirrahmanirrahim dulu jangan sampai ya dilepaskan. Karena itu sudah nama Allah saja sudah menghilangkan semua Pak ya. Cuman juga jangan aku wirid tok ngono. Wirid ku sak dermo nglakoni ora kok dadi jaminan. Nah, jadi sak dermo nglakoni wis tasbih. Tapi yang jelas corona itu paham, ini koncoku iki. Saya gak parak-parak. Karena sekarang di lapangan itu yang di daerah rumah sakit itu orang-orang pun yang menjaga kayak apa, ya subhanallah. Mungkin ya karena enggak wirid kena. Padahal sudah pakai APD semua ini di luar perkiraan. Tahu-tahu kena semua. Yang profesor, yang ini kena semua. Saya gampang, paling gak ketahui mau berfilala dulu. Tapi jangan bilang terus, aku wiritan wang arah, isi tetap pun teko. Jadi kok corona, kan sombong ya tak. Ini buktinya apa pelajarannya gampang. Rasulullah saja Allah masih masukkan sihir. Ya. Walaupun yang disihir bukan basyariah, bukan nubuahnya, tapi basyariahnya. Rasulullah hanya untuk jadi contoh saja. Jadi Rasulullah saja bisa masuk sihir kok. Sekalipun bukan nubuahnya, basyariahnya. Nubuahnya kalau wahyu tetap jalan. Orang soleh pun kadang-kadang kena sihir. Mungkin waktu itu dilupakan oleh Allah, nggak zikir, masuk ya. Gitu. Lupa nggak zikir, masuk. Pengujian namanya ujian. Cuman nanti ujian ini kemudian dia sabar apa enggak, tawakal apa enggak, matinya mati sangit atau mati syahid itu itu aja sudah. Jadi sekalipun kita sudah zikir juga jangan berpikir aku gak apa-apa corona. Akhirnya itu apa? Ganggu masker metu ya. Lah pakai ini jangan. Coba jadi kita harus hidup menyesuaikan keadaan. Kenapa sekarang begitu di sini ya sudah setelah konono pemerintah ngene sing ngene ngono aja repot-repot gaya temenan ngono. Nah, ya. Sing ae. Abuya itu jadi santri di Mekah itu begitu masuk diberi pakaian dingin, diberi pakaian apa? Pakaian siap biasa. Maksudnya apa? Kalau pakaian dingin, pakailah pakaian dingin. Ujuk buaya bukan dingin pakaian. Maksudnya begitu. Jadi hidup begitu aja sudah. Untuk gini gitu ya. Untuk gini.
Waktu suruh jaketan. Jadi enak begitu. Jadi nggak usah repot-repot gitu. Aturannya apa ya begini. Jadi waktunya kedinginan ya pakai jaket. Caranya begitu. Sekarang begini aja sudah. Nggak apa-apa ya. Orang terus malah kemudian nabrak sepur ya. Ini masalahnya orang banyak. Tapi kalau kita kan sekarang ini maklum, jadi kenapa kita bisa menjaga diri dengan zikir insya Allah ya, kan begitu. Jadi waya reklah. Tapi no bis pada guyon. Nanti kamu reklah masuk di tempat itu bersama orang banyak. Dan kamu tahu. Makanya waktu berangkat, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un. Wiridan apa? Setelah sholat itu diulang-ulang. Nah, nanti kamu insya Allah dijaga oleh Allah. Di ikhwan reklah berapa hari? Ya udah, pokoknya reklah tidak apa-apa ya. Akhwat reklah monggo, ayo. Tidak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Waktu di bis membekali diri dengan zikir kepada Allah. Waktu di sana bal-balan, waktu di sana nyate-nyate monggo ya. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Waktu seneng-seneng kok kono podo ae. Ora pokro iki. Itu hidup tuh begitu aja sudah. Makanya wa annahu wallazi adha wa abqa. Allah yang bikin apa? Nangis, Allah bikin apa? Ketawa. Allah bikinnya nangis. Waktu ketawa ya. Waktu nangis ya, nangis gitu loh. Jadi artinya itu karena sesuai dengan aturan Allah. Tadi kok malah bahas Covid malah. Nah itu sudah ucapan saya ini kamu rangkum untuk tausiah hari tanggal 9. Tapi untuk apa? Untuk perfar'i. Tapi saya mungkin belum. Nanti kalau saya mulai ngomong teko kabeh wong-wong. Di far'i nanti tanggal 9 kumpul masing-masing di seluruh cabang tausiah kita lengkap. Di antaranya wa im syai'in yang mau angkat mengatasi terus solusi itu kembali kepada Allah. Di antara menggunakan apa? Sabar dan sholat di antaranya maknanya apa? Adalah doa begini. Karena ini mesti masih bahas ini nih. Bahas apa mana? Orang sekarang tambah banyak kena Covid sekarang ya. Apalagi dengan kata lawan corona. Jadi corona, awas kan jadi corona. Ini siluman loh ini. Nah, saya pikir begini gampangnya. Kalau zikir, diimbangi zikir, dia mesti berteman. Sebab ternyata orang kosong pun bisa dimasuki oleh jin kerasukan. Itu kosong. Berarti ketika orang panik, berarti dia kosong. Karena yang bisa menenangkan hati adalah begitu panik sama dengan kosong. Karena itu langsung dimasuki corona. Gitu. Nah, jadi kepanikan itulah membuat corona dia masuk. Karena contohnya orang lagi kosong berpikir ngelamun, kena jin langsung, gendeng ya. Iya. Itu kan contoh. Sementara jin ini masih belum termasuk corona lebih halus daripada jin. Gitu. Nah, buktinya orang lagi kosong dimasuki oleh jin bisa. Karena dia bisa masuk. Apalagi corona. Karena begitu corona masuk itu kemudian apa tanda-tandanya ya? Bukan masalah langsung ini. Tidak lupa saya. Pertama itu kalau sudah corona masuk terus sebelum sesek dodo baru ada sebelumnya. Terus lupa saya itu ya. Kalau saya tanyakan nanti. Ini tanda-tanda corona masuk itu begitu.
Jadi itu diantaranya. Coba ya, kamu rangkum. Solusi dari corona, ngono ya. Karena itu nanti pesannya tetap lakukan Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Allahumma inna bika min jahdil, kan itu maksud jahdil bala ini. Terus dan apa? Wallahu khairun hafidha wa arhamur rahim. Itu ayat Quran yang luar biasa itu. Dari Bismillahirrahmanirrahim sifatnya adalah memuji Allah. Yang kedua minta itu doa. Kemudian wallahu khairun hafidha juga memuji lagi. Jadi memuji itu lebih utama daripada meminta ya. Memuji kepada Allah lebih utama daripada meminta. Jadi bismillahirrahmanirrahim baru minta jahdil bala, kemudian diakhiri dengan wallahu khairun hafidh. Termasuk saya wasiatkan nanti kalau mau rehlah jadi di kendaraan baca itu ya. Nanti masuk ke ruang lokasi rehlah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Begitu aja sudah jadi bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya kalau masuk di tempat mau di ini diperiksa itu bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Enak sudah. Mau diedet-edet ndak itu gak kerasa kabeh. Ya, itu satu sisi. Kemudian ada hal yang lain yang perlu saya sampaikan dengan kebiasaan kita nanti. Mudah-mudahan ini termasuk amal wirid dan termasuk yang kita amalkan bersama secara rutin, termasuk dalam rangka kita ingin melakukan suatu keistiqomahan dalam beramal. Yang itu ditata dalam acara kejamaahan di antaranya. Yang ibaratnya dengan membiasakan ini, kita hanya istilahnya ngetok pintu kepada Allah. Karena wiritan-wiritan yang kita lakukan itu seluruhnya adalah istilahnya mengetok pintu kepada Allah. Nah, apa? Karena ada kata enggak waktu jadi kata dia Allah dalam keadaan ta'araf billahi fir raha ya'rifka bisyiddah. Ta'araf billahi fir raha ya'rifka bisyiddah, dalam rangka untuk mengetok pintu. Man qara'al baba walaj. Siapa mengetok pintu nanti pada akhirnya kotok tok pasti masuk. Di sini kita punya amalan-amalan tertentu, jadi yang kita wiridkan bersama, dan itu pun jadi ada landasan yang harus kita pijak. Di antaranya adalah kembali ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah ini man ahya sunnati faqad habbani. Jadi mahabbah pada Rasulullah itu dari sekian banyak jalan. Maklum baca selawat, tidak ada gak baca selawat. Maklum, karena itu perintah langsung kayak perintah sholat ya. Termasuk mahabbatur Rasul adalah ihya'us sunnati. Ihya'us sunnati ini kalau madhab ahli hadis, dalam melafadzkan sesuatu, hendaknya Anda kembali kepada Rasulullah. Karena wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Walaupun kalau ada tambahan A dan B, itu selama itu zikir tidak ada masalah. Walaupun ada tambahan dari sana sini, selama itu zikrullah, itu wala zikrullahi akbar. Nah, tapi saya ingat sekali dengan pesan Abuya, dengan mengacu kepada dawuhnya para ulama madhab ahlil hadis. Karena saya sendiri lebih banyak belajar Abuya pada hadis ya. Mungkin kalau Syed Ahmad ini lebih banyak tafsir. Kalau kita dulu hadis. Al-ikhtifadu bil alfadhin nabawiyyati aula wa afdal.
Walaupun di luar kita lihat yang ditambahan sana sini, itu kita tidak pernah akan menyalahkan. Bukan seperti orang Salafi, nek gak koyok kanjeng Nabi ya bid'ah ya, enggak. Jadi di luar mungkin ada tambahan adat, itu monggo, kita nggak nyalah. Tapi di sini inilah panduan kita. Sampai ini hendaknya jangan ada merubah sampai kapan saja. Bahwa sistem pondok ini yang diamalkan. Keluar kita sudah tentu punya namanya toleransi. Selama itu tidak bid'ah yang dhahirah. Ya, tidak bid'ah yang jelas-jelas ini bukan ajaran agama. Jadi toleransi banyak. Karena itu saya tekankan di sini satu contoh dalam adzan ya. Mungkin di luar sebelum adzan ada tambahan Allahumma sholli ala Muhammad, enggak di sini adzan. Ya. Paham? Jadi enggak usah ditambah-tambah ya. Karena dulu pernah terjadi di Mesir ada adzan ditambahi, ada adzan tidak. Yang tidak nambahi ngaku ini bid'ah tambah-tambahan. Yang sini apa? Mau nambahi mau sholawat itu tidak boleh. Akhirnya mau baca-bacaan. Akhirnya datang Hasan Al-Banna. Ini orang dua kelompok mau baca-bacaan gara-gara ini. Katanya Hasan Al-Banna, sebaiknya sekarang adzan diberhentikan dulu. Adzan berhentikan dulu. Karena adzan ini sunnah, perpecahan adalah haram. Enggak usah adzan gitu. Di sini adzan, jangan ditambah-tambah ya. Sudah. Dan adzan ala qadr namanya at-tahdid at-tajwidi. Jadi jangan diperpanjang. Jangan panjang-panjang. Lebih daripada mat ya. Saya ingat waktu di langitan itu ada anak Allah, adanya dowo, luknya dowo, luk pitulas. Ye pakai keluar, iku mat opo iku jadi, mat warung jadi. Saya pakai dowo, iku mat warung iku jadi. Karena ada Pak Ahmad punya warung. Jadi jangan panjang-panjang. Hayya 'alas shalah. Tidak ada, sini tidak ada. Jadi sekedar panjangnya mat selesai. Ya. Gitu ya, paham? Ini suaranya enak, ini ada yang tuh. Tuan Mudi. Ini suaranya enak, ada di tuh, tidak ada. Adzan biasa. Paham? Yang kedua iqamat. Ini ikhtilafut riwayah bil iqamah. Nah, kita pilih di sini iqamat itu dengan lafaz satu-satu kecuali qad qamatis shalah saja. Karena disunahkan dalam qomat tidak usah disuarakan dengan umum. Karena itu khusus untuk yang hadir dan mempercepat sholat dilaksanakan. Jadi tidak disunahkan qomat itu terus speaker. Lah apa qomat ngomong turu kabeh ngono. Qomat itu untuk yang di sini, bukan untuk yang di sono, yang hadir. Karena itu dipercepat. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, wa anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Paham? Itu pilihan kita ya. Coba. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Paham? Itu pertama. Waktu qomat. Kemudian di antara adkar-adkar, karena saya kembali memilih kepada Al-Fath Nabawiyah, ada perbedaan. Saya kembali kepada kitabnya Abu Yahya juga mengenai di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang setelah subuh, setelah apa? Maghrib, penelitian terakhir. Jadi karena Rasulullah langsung baca itu, jadi itu dulu sebelum istighfar. Tapi untuk maghrib dan subuh ada tambahan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sudah. Tapi untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu setelah tasbih 33, tahmid 34. Itu tidak ada yuhyi wa yumit. Jadi hanallah, 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 dulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paham? Jadi setelah 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli. Nanti ini semuanya akan saya tuangkan dalam tansik jamaah. Jadi jamaah begini sudah ya. Jadi tanpa apa? Yuhyi wa yumit kapan? Setelah tasbih. Selanjutnya ada lagi apa? Istighfar. Istighfar itu setelah sholat cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk selain sholat maghrib dan sholat asar, bukan subuh. Kalau sholat maghrib ditambah sholat subuh dan sholat asar ya. Antara apa sholatul wusta. Itu pakai apa? Astaghfirullahalladzi. Itu pun riwayatnya enggak ada al-azim. Astaghfirullahalladzi. Ya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Untuk kapan? Subuh dan asar. Maghrib biasa. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini tepat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy'arani. Istighfar Anda setelah sholat itu tidak usah banyak-banyak. Cukup astagfirullah, karena minta ampun akan keteledoran kita di dalam sholat kita itu sendiri. Jadi astagfirullah, ya Allah kula nyuwun ngapura salat kala wau kula mboten khusyuk ya. Astagfirullah, ya Allah kula nyuwun ngapura salat kula wau kula nglamun. Astagfirullah, kula nyuwun salat kula wau lalinan ngene ya. Jadi astagfirullah, 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 istighfar untuk perlakuan kita dalam salat yang baru kita lakukan. Karena itu cukup apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedangkan yang pakai apa? Alladzi la ilaha illallah. Alladzi adalah untuk apa? Subuh dan asar. Itu astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun di luar salat mau Anda tambah karepmu ya. Wali-wali daya, wali jami'il mukminin itu terserah sudah. Ini di dalam sholat dan setelah sholat tuntunan Rasulullah. Sudah itu kita pilih. Apa lagi? Kunut. Kunut. Jadi usahakan Anda jadi melakukan lafaz kunut yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Nah, wa mahdini fiman hadait. Dina fiman dibedakan antara apa? Hadait sama abait. Wa mahdina fiman hadait, hadait wa afina fiman abait. Kunang ini wa mahdina fiman hadait, hadiah-hadian. Apa hadiah-hadian ya apa Gusti Allah hadiah. Wa mahdina fiman hadait wa afina fiman wa tawallana fiman wa barik lana fima wa qina
syarrama. Di sana sini tambahan birahmatika itu di luar ya. Wa qina syarrama. Terus fa innaka taqdi. Kenapa tidak kita angkat tangan? Karena waktu itu kita sifatnya memuji, jadi bukan minta. Makanya setelah wa qina syarrama qadait, kemudian apa? Dilepaskan. Kenapa? Karena fa innaka taqdi itu bukan minta. Fa innaka taqdi adalah memuji. Fa innaka taqdi fala yuqda wa innahu la yadillu wa la yaizu tabarakta ta'ala wa sallallahu ta'ala ala nabiyyi Muhammad. Itu seperti dia di Bulughul Maram ya. Sallallahu ta'ala, bukan tidak menyalahkan yang di sana-sana, tidak menyalahkan sama sekali. Baik, kita hanya kembali al-ikhtifadu bil alfadhin nabawiyyati aula wa afdal. Apa lagi? Wahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi di sana sini di sini ada tambahan apa? Wa man tasalam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilil jannata taras salam. Itu di luar monggo, soal itu zikir monggo sudah. Tapi apapun namanya al-aulawiyah ya itu aja sudah. Karena Rasulullah wa ma yantiku ya, sebetulnya begitu ucapan itu lebih singkat ya, dan kan satu contoh Anda minta sama Allah disuruh singkat itu dan tempatnya hanya bisa di sholat karena nggak mungkin sholat terlalu lama paling 5 menit sampai 10 menit tapi oleh Allah sudah disiapi permintaan yang cukup lengkap dengan membuat tajuk-tajuk tertentu pokok-pokok yang kamu sudah enak cuma Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Enak dah? Berapa pokok? Oh, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. 7 hal pokok semua. Begitu wajburni Gusti Allah roh utangmu piro ya. Wa'afini Allah tahu kamu punya penyakit diabetes barang itu kabeh ya. Tapi gitu aja kan ya. Warfa'ni warzuqni barokah rezeki ada semua itu sudah. Jadi Allah lebih tahu sudah dengan cara seperti itu. Oh iya kamu minta seluruh yang sudah kamu minta kepada saya katanya kan begitu. Jadi karena itu jadi wahyu itu di situ proporsi wahyu itu di situ masalahnya. Karena itu dikatakan oleh hadis al-ikhtifadu bil alfadhin nabawiyyati aula wa afdal. Kan begitu. Apalagi kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi enggak, ya. Yang disentuh apa? Dai. Jangan gini ya. Hadisnya cuma dai. Jadi maksudnya ya Allah selesai. Ngono ya. Kalau gini itu kan setelah doa itu. Jadi selawat sampun ya Allah ngono. Lah kenapa kok orang-orang sama begitu? Yu santri ini ngantuk. Kiai nerangno ngusap dai, santri ini ngantuk diperasani apa? Akhirnya semuanya santrinya begini semua. Tapi saat donya ngono kabeh. Padahal sallallahu bukan bikin bukan. Itu santri ini ngantuk kabeh. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang kan ini harus lebih diketahui oleh teman-teman yang baru-baru itu begitu. Ini dasar kita agar antum tahu. Jadi semuanya berdasar ya. Jadi nggak ada yang sifatnya terus enggak. Karena kita diajari iqra bismi rabbika. Jadi baca betul. Dasarnya ada apa enggak? Nah, kita punya guru cukup memberikan Masya Allah ya. Abuya luar biasa ya. Ya, jangan dilupakan waktu apa? Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min
adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa fitnatil masyihid dajjal wa fitnatil mahya. Terus minta doa keteguhan sabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan shadika wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa min syarri ma ta'lam innaka allamul ghuyub. Dan Allahumma inni a'udzubika min ma'asami wal maghram. Itu penting karena itu tepat dengan waktu sekarang ini dosa kecemok, di mana dosa, sini dosa, sini dosa. Kemudian wal maghram utang. Orang sekarang sepertinya kaya tapi utang tok ya. Tuku iki kredit kabeh soalnya. Kaya duwe omah kredit, duwe mobil kredit, ini kabeh kreditnya. Urip sumpek ya. Karena banyak utang, tapi gayanya tok ya. Nah, punya kendaraan, punya rumah ya. Kredit paling kan. Minal ma'zami wal maghrib wa ya muqallibal qulub. Karena sekarang butuh husnul khotimah, sekarang mati ini butuh husnul khotimah. Kalau enggak wadah celaka semuanya. Atau ya musabbital qulub. Jadi riwayat siapa? Abu Ya'la, ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Lafadznya begitu. Tapi nanti kemudian kamu dalam hati tambahkan wali ahli wala auladi, enggak apa-apa. Allahumma sabbit qalbi ala dinik, lafadzkan itu. Tapi setelah itu kamu tambah di hatimu wali ahli, bojoku, anakku ya. Paham? Allahumma ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dinik. Kan untuk ini. Tapi di dalam hati tambahan yang punya istri, yang punya anak, yang punya ya. Enggak apa-apa ya. Tapi dalam hati aja. Terus doa maksud Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Itu kan ngetok pintu itu ya. Bayangkan minta diberikan paling utamanya orang yang orang soleh-soleh ya. Baik, jadi ada biasa-biasa nanti insyaallah saya tuangkan di bab tansik nanti. Karena semuanya nanti harus belajar tansik jamaah. Mudah-mudahan termasuk amal rutinitas kan. Ahabbu wahi apa? Jadi sekalipun dikit tapi rutin ya, kan mudah-mudahan diterima oleh Allah amal. Jadi mazhab kita ini lebih mengacu pada mazhab ahli hadis wa ahli suluk Adapun dalam masalah fikih, kalau sudah ada kesempatan yang kita harus melakukannya dan itu ada di mazhab yang lain, kita mazhab Syafi'i, minded sudah tentu, tapi dengan mudah menerima mazhab yang lain dalam keadaan apa? Sangat dibutuhkan. Satu contoh umpamanya dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat dalam jamak maka harus niat apa? Di sholat pertama. Kalau tidak niat, ya berarti umpamanya ikut orang yang jamak ndak boleh karena kamu ndak niat. Itu mazhab Syafi'i. Jadi niat jamak atau qashar itu sementara kita jadi makmum, ya apapun harus niat fi sholatin ula. Kalau umpamanya tahu-tahu imam tadi wah jamak, kamu nggak niat ya ndak boleh. Kamu mazhab Syafi'i ya. Mazhab yang lain boleh. Kenapa? Mung kowe lunga kok ngono. Bukan masalah niatnya. Karena kamu kan bepergian, jadi boleh. Begitu, nah. Jadi, saya tadi enggak niat, enggak boleh. Kita mengutamakan kebersamaan. Jadi bukan mengutamakan pendapat bahwa harus baru jamak kalau sholat fi niyatil ula. Sementara tadi saya tidak niat untuk jamak, imamnya jamak. Kue menengah ya rugi. Ngelungo kok. Begitu. Ini pengalaman saya dengan Abu ya. Jadi waktu kita sholat bersama-sama, kemudian ada teman kita sudah full. Kemudian masuk teman kita, madamnya Syafi'i minded. Nah, dia ada tempat cuman di muka. Terus
nggak ada tempat di lain. Maksudnya di pintu muka, diem aja kita sholat diem aja. Abu ya jahil ya balid. Lima tuh di mana? Kenapa kamu nggak sholat? Rugi kamu. Iya kan. Kita kan kalau jadi makmum harus di belakangnya makmum, imam. Kita nggak ada tempat. Ya balid. Jadi madzhab kita makmum di mukanya imam tidak apa-apa katanya. Ya, karena permasalahannya kembali pada Sayyidina Abbas ketika dia ada Siti Maimunah, Rasulullah sholat, dia ada di kirinya, diputar Rasulullah sebelah apa? Karena sebelah kanannya, jadi persis dengan imam. Kanan itu kalau diartikan kananmu maju ya tidak apa-apa, kanan persis nggak apa-apa, kanan belakang ya tidak apa-apa. Kalau kanan di belakangnya madzhab Syafi'i makmum mosok kok padha rek jere ngono ya nunggu rine ngono lho. Jadi itu kewajiban makmum, apalagi ke mukanya. Hadisnya kan di kanannya, cek kanan setelahnya, kanan persis apa? Kanan. Nah, kalau sudah begini nih, kamu ndak ikut sholat ya rugi. Wong orang kalau dengan sholat itu kamu masuk, itu kamu harus seperti imam lagi apa? Sujud. Kalau enggak ruginya 5 menit itu sudah rugi berapa kamu? Allahu Akbar, dia sujud. Jangan enteni dhisik. Oh, punya. Jadi sholat, ya, makmum lagi, imam lagi apa? Sama makmum yang lain lagi tasyahud. Ya, sini mau masuk. Lu ngaduk, wah, ya rugi, kamu rugi kamu. Makanya masuk imam itu dalam keadaan apa imam begini ikut, ruku, sujud satu, sujud dua. Jangan terlalu menunggu berdiri, rugi berapa kamu sudah? Ini 5 menit, 10 menit itu namanya hadrah rabbani bersama Allah. Nggak ada orang yang bersama Allah dalam sholat ya. Itu langsung bersama Allah itu ngadep Allah langsung, jangan bikin rugi begitu sama di situ. Suatu saat maunya kamu dalam keadaan najis ya, apa? Najis, memang tidak ada, nggak dalam keadaan bepergian atau apa najis. Untuk Syafi'i memang apapun najis itu adalah syarat itu. Nah, kalau dalam keadaan apa? Udah najis ya harus kodok kan begitu kan. Imam Malik kan tidak, ini tidak ada apa-apa, cuman itu pergian lagi kok repot katanya. Apakah namanya izalatun najasah itu syarat? Hanya melengkapi saja, kelengkapan saja. Nah, buktinya kalau itu kelengkapan karena waktu kita istinja dengan apa? Batu itu kan nggak mungkin ya bersih. Ini enggak. Kalau tidak percaya, ambun. Istinja dengan apa? Batu. Itu bisa bersih apa enggak? Tidak mungkin. Tapi kan cuma 3 lagi. Nah, kok diusar-usar nah, itu satu contoh. Nah, ini enggak percaya, ambun. Kok bisa loh? Namanya toharoh bil hajar ya buktinya. Apalagi kamu sendiri itu adalah WC berjalan katanya. Kamu sendiri WC berjalan. Di sini ada kotorannya, ada apa ya. Jadi melengkapi sajalah. Keadaan terpepet ya sudah. Itu satu contoh. Jadi itu kemudahan saya diajar oleh Abu ya begitulah. Jadi makanya kalau masalah jamak, masalah qasar itu tidak terikat dengan madzhab Syafi'i seperti apa? Kalau harus biniyatil ula. Tapi ini kalau disampaikan di madzhab orang umum, kamu ya kamu anyar iki jadi ngono. Tapi saya tidak, ya belajar dari Abu ya begitu aja. Ada beberapa hal yang itu nanti hendaknya menjadi kebiasaan yang jangan dirubah-rubah macam-macam. Ya sudah itu saja sudah. Karena semuanya sudah ada standar
Tinggal kita minta mudah-mudahan diterima oleh Allah. Terus jadi kembali kepada masalah ujian apapun, kembalilah fa'asa'an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Untuk saya sekarang bisa merasakan ini namanya nikmat kesehatan, nikmat ini yang tinggal nikmat yang satu lagi adalah nikmat berbicara dengan lebih fasih lagi, karena lagi belajar ya. Kalau ini dianggap baik, insya Allah kita mulai ngaji lagi. Insya Allah begitu. Fahimin? Insya Allah. Qulu qawli hadha wa akhmini wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jadi hari ini hari apa? Sakhalah amah litandif, pondok putra, pondok putri belakang hasil yang bersih hari ini. Kawasan mana saja yang bersih. Niat apa? Menghormat datanya Idul Adha. Untuk besok selamat besok. Insya Allah semuanya puasa. Kalau perlu kamu tidur sehari tidak apa-apa besok. Namun sa'i ibadah katanya. Iku hadis opo iki. Bukan hadis, bukan. Baik ya. Nanti akhwat juga musafakah.